Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau Nizamul Islam memunculkan satu istilah yang disebut dengan Uqdatul Kubro. Ya, Uqdatul Kubro itu artinya adalah simpul besar pemikiran manusia yang harus dijawab dengan benar. 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan benar oleh manusia sehingga dia hidup di jalan yang benar. Ya. Pertama, hadirin Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bahwa pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat terbesarnya kepada kita, yaitu nikmat iman Islam, nikmat terbesar yang akan menghantarkan manusia pada kebahagiaan, keselamatan dan kemuliaan dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillah wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan izinkan pula Al-Fakir menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allahu minal aizin wal faizin. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan semoga Allah jadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang kembali pada fitrahnya, kembali kepada kesucian, bagaikan bayi yang baru lahir, dan semoga Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan memang ada situasi yang mendukung bagi kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rajin ke masjid, kita lebih rajin membaca Al-Qur'an. Salat pun kita lebih tepat waktu biasanya. 5 kali kita jalankan di masjid, ya, melebihi ketaatan kita di bulan-bulan yang lain. Kemudian kita juga banyak menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa membatalkan puasa kita. Banyak manusia menghindarkan diri dari kedustaan, dari fitnah, dari berbagai kemaksiatan yang dianggapnya dapat membatalkan puasanya. Namun ada satu pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang patut juga untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan. Hadis ini ada di dalam kumpulan hadis Arba'in yang ke-18, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dihasankan oleh beberapa ulama, kemudian beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya. Jadi di jalur yang lain ditemukan riwayat yang lebih kuat. Maka hadis ini pun bisa menjadi dalil bagi kita. Hadis yang makbul, yang bisa untuk kita jadikan landasan dalam kehidupan ini. Jadi hadis ini terkait dengan nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mengutus Mu'adz ini ke Yaman untuk berdakwah, Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Ya, kalimat yang pendek ini mengandung makna yang luar biasa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Haitsuma kunta ini maknanya sebenarnya bukan hanya terkait dengan tempat. Ya. Jadi artinya adalah bahwa Nabi menasihati Mu'adz bin Jabal untuk bertakwa dimanapun berada,
kapanpun, jadi juga terkait dengan waktu, dan dalam keadaan apapun. Artinya adalah bahwa ketakwaan itu seharusnya bukan hanya ada di bulan-bulan Ramadan. Ketakwaan itu juga menuntut kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya di bulan-bulan yang lain. Dan inilah yang seringkali dilalaikan oleh umat ini, oleh sebagian besar kaum muslimin. Karena apa? Karena di dalam bulan-bulan yang lain, di luar bulan Ramadan, biasanya kemudian umat ini kembali, ya, seolah-olah tidak berbekas apa yang terjadi di bulan-bulan Ramadan itu. Kemaksiatan kembali dilakukan. Ya, yang pada bulan-bulan Ramadan dia mempunyai ketaatan yang lebih, tetapi di bulan-bulan yang lain seolah-olah ketaatan itu luntur kembali. Ya, yang beraktivitas di dalam bidang perekonomian kembali beraktivitas ribawi, ya, kemudian di berbagai persoalan-persoalan yang lain pun demikian. Ya, padahal ketaatan itu seharusnya bukan hanya di bulan-bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanya merupakan training center, ya, pemusatan latihan saja, agar di 11 bulan yang lain ketaatan itu tidak berubah. Ya, ketakwaan itu harus ada di seluruh saat kita dalam kehidupan kita ini. Di setiap hembusan nafas kita ini, ketakwaan itu seharusnya kita pegang. Dan satu kemaksiatan terbesar yang hingga hari ini mungkin banyak, ya, dilakukan tetapi tidak disadari oleh umat ini adalah adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, manusia atau orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali mereka mengukur kebenaran, ya, itu tidak berdasarkan standar kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, manusia seringkali mengukur kebenaran itu berdasarkan logika mereka. Ya. Kebenaran yang seharusnya berdasarkan standar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kemudian mereka ukur berdasarkan logika mereka, berdasarkan pemikiran mereka, yang seringkali hal ini tidak lepas dari hawa nafsu mereka. Padahal seharusnya standar kebenaran itu haruslah berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau standar kebenaran itu diukur berdasarkan logika manusia, maka seringkali hal ini tidak benar. Ya, karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an." Seringkali kalian itu membenci sesuatu, ya, wa huwa khairul lakum, tetapi hal itu sebenarnya adalah baik bagi kalian. Dan sebaliknya, kemudian Allah lanjutkan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, terkadang kalian juga mencintai atau menyukai sesuatu, tapi sebenarnya itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dan Allah itu tahu, sementara kalian tidak tahu. Ya, jadi artinya standar kebenaran itu harus dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya terkait dengan persoalan jihad. Ya, diawali dengan satu kalimat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wajib bagi kalian untuk berjihad, meskipun itu adalah sesuatu yang kalian benci. Ya. Kadang memang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuai dengan logika manusia. Ya, jihad itu seringkali tidak disukai oleh manusia. Berperang itu secara fitrah tidak disukai oleh manusia. Ya, karena pilihannya adalah membunuh atau dibunuh. Dalam jihad memang harus seperti itu. Ya. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad dengan alasan-alasan yang syar'i, ya, maka itu sesungguhnya adalah yang terbaik bagi manusia. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah katakan bahwa sebelum kita mencintai apapun yang kita miliki di dunia ini, ada 3 hal yang harus kita cintai lebih dulu, yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada jihad fisabilillah. Ya. Kadangkala orang berpikir dari sisi logika, dari sisi rasionalitas, dari sisi hawa nafsu, sehingga kemudian standar kebenaran itu mereka ukur berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka. Ini terkait
dengan apa yang terjadi hari ini, ya, bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia, ya, pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian manusia menganggap itu sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Padahal ini sebenarnya adalah sesuatu yang diukur berdasarkan hawa nafsu manusia. Ya, di dalam surat Al-Maidah Allah katakan wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Hendaklah kalian itu hidup diatur berdasarkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hendaklah manusia itu hidup diatur berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hukum-hukum Quran. Wahdharhum, ya, wala tatabi ahwa'ahum. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Artinya memang ada manusia, ya, sebagian manusia itu yang ingin menyeret umat Islam ini agar umat ini tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Ya, Allah katakan berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Ya, karena mereka akan terus berupaya agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini. Lalu kemudian kalian hanya mengimani sebagian dari isi kitab ini dan mengingkari sebagian yang lain. Ya. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika standar kebenaran itu berpegang kepada hukum-hukum Allah, maka hukum-hukum itu tidak akan pernah berubah. Hukum itu tetap pasti. Ya. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Ya. Yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu yang terbaik. Pasti itu akan memberikan kemaslahatan, akan memberikan kebaikan bagi manusia. Apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu akan memberikan keburukan bagi manusia. Dan seringkali ini tidak menjadi pegangan, ya, bagi manusia. Bisa kita lihat hari ini, ya, betapa orang hari ini memperebutkan jabatan, ya. Dan mereka menganggap bahwa jabatan yang dia akan raih itu, jabatan yang mereka perebutkan itu adalah ukuran kesuksesan mereka. Ya. Ini sesuatu yang tidak benar. Mereka tidak lagi berpikir sebenarnya, ya, tentang kemaslahatan orang-orang yang akan dia pimpin. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana bahwa masyarakat yang dia pimpin itu banyak sekali mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka tidak berpikir bahwa jabatan yang mereka perebutkan itu adalah amanah yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berpikir, ya. Yang ada di dalam mereka adalah Rabitah Maslahiyah. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada satu ikatan di tengah-tengah manusia itu, di mana manusia tidak berpegang kepada ikatan akidah, tapi mereka berpegang kepada ikatan kepentingan. Ya, mereka hanya berpikir tentang bagaimana berbagi kekuasaan, bagaimana mendapatkan kekuasaan itu, kemudian dengan jabatan yang mereka raih, mereka akan mendapatkan manfaat untuk kelompoknya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk partainya, dan seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Standar kebenaran seringkali dilupakan oleh manusia bahwa baik buruk itu harus ditetapkan berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk itu harus berdasarkan hukum-hukum Quran, bukan berdasarkan logika-logika manusia. Terakhir kami ingin sampaikan, ada satu istilah yang baik sekali untuk menjadi renungan bagi kita, ya, bahwa hidup kita ini sebenarnya untuk apa? Ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau Nizamul Islam memunculkan satu istilah yang disebut dengan Uqdatul Kubro. Ya, Uqdatul Kubro itu artinya adalah simpul besar pemikiran manusia yang harus dijawab dengan benar. 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan benar oleh manusia sehingga dia hidup di jalan yang benar. Ya. Pertama, dari mana kita ini berasal? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan yang ketiga adalah akan kemana kita setelah kehidupan dunia ini? Kalau kita berpegang kepada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, maka manusia akan tersesat. Ya. Di hukum-hukum yang dibikin oleh manusia atau yang disebut dengan hukum-hukum sekuler itu, mereka menganggap bahwa hidup ini hanya untuk meraih kebahagiaan dunia. Dan mereka menganggap bahwa apapun agamanya, mereka akan bisa masuk surga, ya, melalui pintu surga masing-masing. Ini anggapan orang-orang sekuler. Sementara Islam menjawab, ya, dengan satu kalimat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah katakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hidup di dunia? Hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah, hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya terkait dengan persoalan-persoalan yang ritual. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Tidak. Dalam persoalan-persoalan muamalah, itu pun adalah ibadah ketika itu kita niatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kali kita katakan dengan istilah ibadah ghairu mahdoh, ya, atau hablum minan nas. Itu semua adalah ibadah kalau itu diniatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan menjadikan halal dan haram itu sebagai filter di dalam aktivitas kita dengan sesama manusia. Yang halal dijalankan, yang haram kita tinggalkan. Ya, yang Allah ridho kita jalani, yang Allah tidak ridho kita tinggalkan. Itulah seharusnya yang menjadi standar kebenaran dalam kehidupan ini. Kemudian kemana kita setelah kehidupan dunia ini? Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dalam satu ayatnya dalam Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan ya, bahwa kita ini semua adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpegang kepada 3 poin ini, ya, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan akan kemana kita, insya Allah. Dengan jawaban-jawaban yang ada di dalam Islam, dengan jawaban-jawaban yang ada dalam Al-Quranul Karim, kita tidak akan tersesat. Berpegang kepada hukum-hukum Allah. Standar kebenaran harus muncul atau harus berdasarkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Nah, untuk mengetahui kebenaran itu seperti apa, maka memang tidak ada jalan lain kecuali kita mendalami agama ini. Mempelajari Al-Qur'an, merenungkan kandungan makna-makna dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian menjadikan Al-Qur'an itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mempelajari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, mencontoh dan berupaya untuk menghidupkan apapun yang telah dicontohkan ataupun apa yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah sebenarnya kunci keselamatan kita dalam kehidupan, kunci kemuliaan kita. Nah, semoga Ramadan yang baru saja kita lewati ini akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.